Perhatikan kedua gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, manakah reaksi yang lebih cepat? Antara gelas A, kalsium diredoxon yang sudah dihancurkan, dan gelas B, kalsium diredoxon yang masih utuh. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita pelajari materi laju reaksi, khususnya tentang teori tumbukan dan faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran daring kimia. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang teori tumbukan. Berdasarkan teori tumbukan, reaksi kimia berlangsung karena molekul, ion, atau atom melakukan tumbukan. Tumbukan yang dapat menyebabkan terjadinya reaksi kimia adalah tumbukan efektif. Syarat terjadinya tumbukan efektif adalah 1. Energi yang dimiliki lebih besar dari energi aktivasi. Yang kedua, arah orientasi molekul yang bertumbukan sama. Yang ketiga, adanya frekuensi tumbukan. Tumbukan efektif adalah tumbukan yang menghasilkan reaksi. Contoh pada reaksi berikut. Br2 dan NO bertumbukan membentuk NOBr. Ini adalah produk akhir. Tumbukan tidak efektif adalah tumbukan yang tidak menghasilkan reaksi. Contoh tumbukan ini antara NO dan Br bertumbukan, namun tidak terjadi produk baru. NO tetap dalam bentuk NO dan Br tetap dalam bentuk Br2. Selanjutnya adalah energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi kinetik minimum yang harus dimiliki partikel untuk menghasilkan tumbukan efektif. Jika energi aktivasinya kecil, reaksi akan lebih mudah terjadi. Jika energi aktivasinya besar, maka reaksi akan lebih susah atau lebih sulit terjadi. Perhatikan gambar berikut. Dalam diagram ini ditunjukkan adalah antara jarak ini dinamakan energi aktivasi. Untuk reaksi eksoterm, artinya energi bereaksi lebih tinggi daripada energi hasil reaksi. Jika energi bereaksi lebih rendah daripada hasil reaksi, maka reaksinya adalah reaksi endoterm atau menyerap energi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan tumbukan adalah 1. Konsentrasi. Berhubungan dengan frekuensi tumbukan, semakin besar konsentrasi, semakin banyak jumlah molekulnya, semakin besar pula kemungkinan terjadi tumbukan, sehingga reaksi bertambah cepat. Perhatikan, reaksi antara logam Mg dengan larutan HCl1M dan Mg dengan larutan HCl 0,5 M. Nah, larutan 1M jumlahnya lebih besar, sehingga tumbukan lebih sering terjadi dan produk yang dihasilkan lebih banyak. Faktor yang berikutnya adalah luas permukaan. Semakin besar luas permukaan, maka semakin banyak tumbukan, sehingga reaksi semakin cepat. Perhatikan, 1 gram serbuk pualam dengan larutan HCl1M, 1 gram keping pualam dengan larutan HCl1M. Serbuk memiliki luas permukaan yang lebih besar daripada keping, sehingga pada serbuk ini reaksi akan lebih cepat berlangsung. Perhatikan, ini serbuk, reaksinya gelembung yang dihasilkan lebih cepat dan produk akan semakin banyak. Suhu, faktor yang ketiga, meningkatnya suhu akan meningkatkan jumlah molekul yang mempunyai energi rata-rata, sehingga jumlah molekul yang mencapai energi pengaktifan akan bertambah. Akibatnya laju reaksi semakin meningkat. Perhatikan diagram berikut. Pada diagram berikut, T1 lebih besar daripada T2. Jumlah Y atau energi
fraksi mol lebih banyak pada suhu yang pertama, sehingga energi untuk tumbukan semakin rendah, maka reaksinya semakin cepat. Faktor yang keempat adalah katalis. Katalisator dapat mempercepat laju reaksi karena dapat menurunkan energi pengaktifan. Katalisator berperan dalam mempengaruhi laju reaksi melalui dua cara, yaitu membentukkan senyawa antara atau katalis homogen dan dengan absorpsi. Perhatikan berikut ini. Pada diagram berikut kita lihat energi aktivasi tanpa katalis adalah gambar berwarna biru, sedangkan energi aktivasi dengan katalis adalah grafik berwarna merah. Artinya, energi aktivasinya diturunkan sehingga reaksi lebih cepat dengan katalis. Nah, demikian adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya, dengan mempengaruhi kecepatan tumbukan. Untuk lebih memahamkan, nanti kalian kerjakan uji kompetensi 2 dari buku siswa halaman 127-128. Tolong dikumpulkan di Google Classroom tepat waktu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.